film dimulai di Honduras Tegucigalpa pada tahun 2013. Roberto adalah seorang ayah yang berjuang untuk menghidupi kedua anaknya Miguel dan Rocio. Hidup mereka berubah secara tak terduga ketika mantan ratu kecantikan bernama Giselle menawarkan sebuah kontrak model majalah anak kepadanya. Tertarik oleh janji kehidupan yang lebih baik, Roberto pun setuju. Saat mereka tiba di lokasi pemotretan, Roberto tidak diizinkan masuk karena pemotretan berlangsung sampai sore dan Roberto boleh menjemput anak-anaknya ketika sudah selesai. Melalui serangkaian pemotretan yang menawan, anak-anak ini tidak hanya menemukan seninya berpose, tetapi juga mendapati diri mereka semakin percaya diri dan menikmati kegembiraan. Ketegangan mulai meningkat ketika Roberto kembali ke studio yang tadinya semarak kini menjadi gelap dan tidak ada jejak Miguel dan Rocio. Dengan panik dia mencari tanda-tanda anak-anaknya yang hilang. Sementara itu, di seberang lautan California, seorang agen bernama Tim Ballard dan rekannya sedang memantau seorang pria bernama Oshinsky yang sedang menjelajahi situs web rahasianya. Ia memilih anak-anak seolah-olah barang dagangan. Tim dan rekannya pun segera mengambil tindakan cepat. Meskipun tim berhasil menangkap pria itu, namun mereka tidak berhasil menemukan satupun anak yang menjadi korban. Mereka hanya menemukan gambar anak-anak muda dalam pose yang menyedihkan. Usai penangkapan, tim mendapatkan bukti nyata berupa video-video meresahkan yang menggambarkan pelecehan. Didorong oleh rasa tanggung jawab yang mendalam, ia pun langsung mendatangi Oshinsky di selnya. Tim lebih memilih percakapan pribadinya di luar penjara. Tim berpura-pura memiliki ketertarikan yang sama dengan Oshinsky, namun dia tidak mempercayainya. So what? You want me to believe you're one of us? Saat Oshinsky berdiri sendirian di selnya, dirinya mulai percaya bahwa dia telah menemukan sekutu yang tidak terduga. Tim yang bertekad kuat dengan rencananya mendekati atasannya untuk meminta membebaskan Oshinsky selama seminggu. 1 week. Untuk melanjutkan penyamarannya, tim menawarkan untuk membatalkan tuntutan terhadapnya, tetapi sebagai imbalannya, tim meminta ia memanfaatkan koneksinya untuk memberikan salah satu anak yang ia dagangkan. Sore harinya, Tim dan Oshinsky bertemu di restoran lokal. Sebagai tanda niat baik, Oshinsky memberikan Tim sebuah buku yang di dalamnya ada gambar seorang anak laki-laki bernama Miguel, putra Roberto. Senyuman Tim berubah menjadi kebingungan bagi Oshinsky. Keesokan harinya, Tim memposisikan dirinya di perbatasan Meksiko menunggu kedatangan orang yang sudah dikontak oleh Oshinsky. Meskipun secara lahiriah tampak normal, namun intuisinya mengatakan sebaliknya dan dengan cepat orang tersebut ditangkap. Mucho gusto, Miguel. Osito Day. Why don't you go right over there? Okay. Dengan tujuan untuk menjalin hubungan, Tim mengajak Miguel makan burger. Saat makan, Tim menyebutkan namanya dalam bahasa Spanyol, yaitu Timoto. Mendengar nama itu, Miguel terkejut dan langsung memberikan kalung yang bertuliskan Timoto yang melambangkan penyelamat anak-anak pemberian saudara perempuannya. Tim yang penasaran pun langsung menanyakan saudara perempuan anak itu. Miguel pun menceritakan kisah yang mengerikan. Mereka telah dikurung di dalam kontainer selama berbulan-bulan lalu, dikirim ke pelabuhan lain dengan perahu, dan sekarang dia tidak mengetahui keberadaannya. Okay. No, no. Venga, Por favor, llévanos a nuestra casa. Beberapa hari kemudian, ayah Miguel tiba di Amerika untuk menjemputnya di bandara. Senangnya bukan main ketika Miguel melihat ayahnya di tengah kerumunan. Roberto mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Tim, tetapi bagaimanapun juga hatinya masih gelisah karena keberadaan Rocio masih belum diketahui di mana.
Sebelum berpisah, Miguel memberikan kalung itu kepada Tim sebagai tanda penghargaan yang menyentuh hati. Namun, bayangan kakak perempuannya masih tetap ada di kejauhan. Ternyata, Rocio berada di Kolombia diperdagangkan ke para pria hidung belang, bahkan ditato paksa oleh pembelinya. Kembali ke Tim yang mencoba untuk meyakinkan atasannya agar diizinkan melanjutkan pencarian Rocio di Kolombia. Walaupun dengan enggan, akhirnya atasannya mengizinkannya untuk memulai misi di luar batas tugas resmi. Dengan ucapan selamat tinggal yang tulus kepada istrinya, Tim menaiki pesawat menuju perbatasan selatan. Di sana, dia terhubung dengan sesama petugas polisi yang memegang kunci untuk menemukan Rocio yang hilang. Perjalanan mereka membawa ke sosok bernama Vampiro, mantan anggota kartel tetapi berhati mulia. Ia sering membeli anak-anak yang diperdagangkan lalu melepaskan mereka kembali ke tempat asalnya. Dari sana mereka mulai mengatur strategi untuk menemukan Giselle, sang mantan ratu kecantikan, karena dialah akar dari perdagangan anak ini. Tetapi untuk bertemu dengannya sangat sulit karena ia hanya bertransaksi dengan seseorang yang dia kenal saja, belum lagi catatan kriminalnya juga bersih. Hal itu tentu membuat mereka bertiga sulit untuk bertemu dengannya. Keesokan harinya, Tim menemukan ide untuk membangun hotel kelas atas di Cartagena khusus untuk orang yang memiliki kelainan seks. Kebetulan Tim mengenal Pablo, seorang pengusaha kaya yang sudah beberapa kali bekerja sama dengannya. Pada gilirannya, Vampiro menghubungi Calacas, salah seorang pemasok anak di bawah umur yang ia kenal. Sebagai permulaan awal, Tim meminta 50 atau 60 anak. Calacas yang sangat tergiur dengan keuntungan besar langsung pergi untuk mengajak para pemasok anak-anak lain termasuk Giselle. Setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, Tim melapor ke bosnya yang justru menganggap misinya gagal karena jika hanya sekedar sebuah foto tidak bisa dijadikan alat bukti dan mendesak Tim agar segera pulang ke Amerika. Have a nice flight, Timoteo. Menghadapi ketidakpastian, Tim meminta nasihat dari istrinya yang menyarankan untuk tidak ragu untuk mengambil keputusan. Keesokan harinya, Tim membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk menempuh jalan yang selaras dengan tujuan barunya, yaitu menyelamatkan anak-anak. Hari berikutnya Pablo mengunjungi Tim di kamar hotelnya sambil mengungkapkan kesediaan untuk membantu. Pablo dan Vampiro bekerja sama untuk menyusun rencana yang berani. Pablo mulai menyewa sebuah pulau sebagai tempat pesta besar untuk menyatukan sejumlah besar para pedagang anak. Setelah surat-surat pulau itu ditandatanganinya, Calacas yang tertarik dengan prospek berurusan dengan orang-orang kaya pun dengan penuh semangat membagikan ke rekan-rekannya. Beberapa hari kemudian mereka semua berkumpul untuk membahas bisnis haram itu lebih lanjut. Kecemerlangan rencana ini terletak pada jebakan yang dipasang di pulau itu. Sebelum Giselle dan kawan-kawannya datang, kepolisian Kolombia menempatkan diri secara strategis di seberang pulau. Namun, rintangan besar muncul ketika anak-anak yang didatangkan lebih sedikit dari yang dijanjikan. Giselle meyakinkan Tim bahwa sisanya sedang dalam perjalanan. Tim menghubungi komandan kepolisian mendesaknya agar bersabar dan memberikan arahan agar satu orang dari kelompok mereka tidak diborgol sehingga menciptakan ilusi bahwa dia adalah informannya. Saat perahu yang jauh mendekati pulau, polisi langsung melancarkan serangan bertujuan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin anak dan mengakhiri eksploitasi mengerikan yang telah mengganggu kehidupan mereka. Sayangnya, dari sekian banyak anak yang berhasil diselamatkan, tak satu pun dari mereka yang bernama Rocio. Selama interogasi dari seorang penyelundup yang ditangkap, ternyata Rocio sudah dijual ke kelompok Scorpio, salah satu kelompok separatis paling berbahaya di Kolombia yang dipimpin oleh Alacrán.
Memasuki wilayah tersebut adalah sebuah tindakan yang berbahaya, bahkan bagi militer pun tidak berani pergi ke sana, tetapi tim menolak untuk meninggalkan misinya. Vampiro mengusulkan rencana yang berani, yaitu dengan menyamar sebagai dokter dan misionaris dengan harapan Alacrán akan mengizinkan dokter masuk ke wilayahnya untuk merawat rakyatnya. Tim dan Vampiro melakukan perjalanan ke Provinsi Nocino, mengambil peran sebagai dokter dan memberikan bantuan medis kepada penduduk setempat, sekaligus mencari informasi jalan masuk ke jantung wilayah tersebut. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka dicegat oleh pasukan pemberontak dan hanya satu orang dokter yang diizinkan masuk untuk mengatasi wabah kolera. Begitu tiba di markas para pemberontak, Alacrán memberikan izin kepada tim untuk memberikan layanan medis. Kesempatan itu digunakan tim untuk mencari Rocchio. Tidak lama kemudian, tim menemukan Rocchio di tengah kelompok yang sedang menumbuk daun koka. Malam itu, ketika semua orang telah tidur, tim menemui Rocchio dan mengungkapkan rencananya untuk menyelamatkannya dan membawanya pulang. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika Alacrán kembali muncul. Saat konfrontasi yang menegangkan terjadi, tim berhasil mengalahkan pemimpin pemberontak yang terkenal kejam itu dan melarikan diri dari sana. Rocchio terbangun karena kehadiran ayahnya yang menenangkan. Akhirnya, reuni yang telah lama ditunggu-tunggu bersama ayah dan adiknya bisa terwujud. Di penghujung film diperlihatkan wajah asli dari tim dan rekaman dari kamera tersembunyi pada saat penggerebekan di pulau. Di depan Kongres Amerika Serikat, Tim Ballard mengatakan tentang pentingnya pemberlakuan undang-undang yang mengamanatkan peningkatan kolaborasi pemerintah dengan pihak asing. Dalam laporan ini menyebutkan kenyataan yang meresahkan bahwa perbudakan masa kini jauh melampaui perbudakan masa lalu ketika perbudakan masih dilegalkan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk membantu saluran ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.